illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, summa khususan syekhina wal ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furuhum kulluhum ajma'in insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sanjungan dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah dengan segala rahmat dan karunia Allah, baik berupa kesehatan fisik, zahir dan batin, kita bisa tergerak, bisa rukuk sujud pada subuh hari ini dan bisa bermajlis di rumah Allah yang mulia ini. Salah satu ulama tasawuf, Imam Sazili, beliau pendiri Tariqah Saziliyah dan punya murid juga Ibnu Athaillah yang terkenal dengan kitab Al-Hikam, sangat memuji dan menyanjung. Malahan setingkat apapun amal manusia, ketika dia mengamalkan apa yang diperintahkan, itu punya nilai yang luar biasa di sisi Allah. Artinya ketika kita bisa berjemaah rukuk sujud pada subuh hari ini, kita sesungguhnya dalam rahmat Allah yang luar biasa. Mengapa dianggap luar biasa? Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang subuh hari ini tak tergerak jiwanya untuk rukuk sujud kepada Allah. Ketika datang perintah puasa, ketika kita puasa setingkat apapun, dalam bahasa Imam Ghazali, apakah di tingkat awam, di tingkat khawas, di tingkat khawasul khawas, itu pun juga luar biasa. Mengapa kata beliau luar biasa? Berapa banyak orang yang mengaku secara lisan bertuhan kepada Allah, tapi juga ada yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka ketika kita berada dalam sebuah ketaatan, tandanya kita masih tertuntun dalam taufik dan hidayah Allah, cuma levelnya yang berbeda. Kita sambungkan jiwa kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah, ingat kajian minggu kemarin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika syariat Allah itu diturunkan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia diberikan tuntunan. Tuntunan itu dalam bahasa umum disebut syariat, aturan, jalan yang akan ditempuh, arah yang akan dituju. Siapa yang membawanya? Diutus Rasulullah. Rasul membawa wahyu yang menjelaskan apa yang patut yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang insan manusia. Itu namanya hidayah. Lalu untuk menangkap menerima hidayah itu yang sudah kita mulai minggu kemarin, Allah berikan wadah. Ada setingkat basyirah, ada setingkat dhamir. Ada manusia itu sudah punya fuad atau diri manusia punya sir. Artinya dirumuskan oleh ulama dalam bahasa fikih bahwa ibadah itu punya syarat. Apa syarat yang pertama? Seluruh ibadah dalam Islam haruslah dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Maka syarat utama ibadah Islam. Bapak
lihat rumusan dalam hukum fikih. Kita agak enak, kita orang awam sudah gampang mengkajinya, tinggal membaca saja bahwa syarat utama di ibadah itu, dan itu dianggap ibadah atau sebuah perbuatan dianggap ibadah, syaratnya Islam. Artinya kalau ada saudara kita sebangsa setanah air atau sesama manusia, dia tidak Islam lalu berbuat ketaatan atau beramal seperti apa yang kita kerjakan, pasti tidak bernilai ibadah, dan itu bukan namanya ibadah. Umpama ikut pula dia sedekah, apakah itu tidak namanya sedekah? Tidak. Ikut dia sapi korban, apakah dari ibadah korban? Tidak. Atau mungkin ingin pula dia ikut berpuasa tanpa mengaku bertuhan kepada Allah, menahan mungkin, tapi puasa dalam makna Islam dia tidak. Maka syarat utama adalah Islam, yang Islam dimaknai wujud kepasrahan diri manusia kepada Allah, bahwa dia bertuhan kepada la ilaha illallah. Kemudian ketika dia sudah lahir dan kita beruntung dizahirkan dalam Islam, kita diberikan fasilitas hidup baik akal maupun jiwa, biar syariat Allah ini bisa kita jalankan, maka ada syarat balik dan ada syarat berakal. Maka perintah Allah, aturan Allah, hukum Allah tidak akan dibebankan kepada fisik yang bermasalah dan akal yang bermasalah. Dan kita simpulkan yang ketiga, ketika orang melaksanakan seluruh ibadah itu berpangkal dari i'tiqad yang lurus kepada Allah, yang disebut dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Dan alhamdulillah itu sudah kita kaji sekilas kemarin. Kita lanjut dulu. Bapak Ibu jemaah, salah satu yang diurai dalam kitab Ihya, di samping kajian tasawuf juga kajian fikih, beliau menyebut perkara ibadah. Maka salah satu yang dibahas adalah asrarus shaum, rahasia dan ibadah shaum. Saya mulai dari bahasa yang cukup umum, mudah-mudahan kita sama-sama nyambung. Kalau kita pakai istilah agama, istilah kaji, istilah aja Pak, kata puasa sesungguhnya tidak pas. Ini jangan ngantuk, tidak cocok menerjemahkan saum atau siam. Cuma itu yang ada, itu yang digunakan. Di mana letak bedanya? Kalau puasa ini diambil dari bahasa Sanskerta, bukan san. Asalnya pasa, akhirnya u-nya dihilangkan jadi puasa. Kalau diambil terjemahan ke bahasa Sanskerta, kata ulama, banyak yang tidak pas ibadah ini. Tapi karena itu cuma bahasa yang ada, yang digunakan oleh bahasa Indonesia, itu yang digunakan terjemahan untuk shaum atau asyam itu. Karena secara bahasa, maaf, jumlah bahasa Indonesia ini sangat sedikit sehingga banyak masuk bahasa-bahasa lain. Kalau dimaknai puasa secara makna bahasa Sanskerta, apa makna puasa? Upapasa di situ, menjauhi hal yang disukai oleh, menjauhi hal yang disenangi oleh nafsu. Apa bentuknya? Makan minum. Apa bentuknya? Hubungan, karena yang paling disukai nafsu itu dua, makan minum sama seks. Yang itu tercangkup dalam makna asyam, ada tercangkup tapi tidak semuanya. Maka ulama merujuk dari kata asyam atau shaum itu dimaknai kepada kata-kata yang luar biasa. Ini saya mulai penjelasan ini subuh hari ini sehingga nyambung dengan kajian yang kemarin. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Sikit. Nah, lanjut. Baik. Kata ulama, asyam atau shaum, dua kalimat yang diurai dalam tafsir, itu lebih bermakna kepada imsak. Sering dengar kata-kata imsak yang dimaknai dalam bahasa menahan.
bahasa Indonesianya menahan. Apa makna imsak menahan di sini? Dicoba dirumuskan oleh ulama. Satu, menahan sesuatu yang patut keluar. Bahasa sederhana, menahan sesuatu yang akan keluar tapi tidak patut. Menahan sesuatu yang akan keluar untuk mengeluarkan yang lebih baik. Ini pakai istilah umum dulu. Tapi jangan pikirannya luruskan dulu, termasuk. Makanya termasuk menahan buang air itu imsak juga. Bapak mau keluar dulu. Nah, kita mulai dari bahasa itu. Maka ketika orang ada sesuatu yang akan dikeluarkan secara jasmani saja dulu, Pak, secara jasmani umpama kita ada terasa buang air mau keluar, pipis mau keluar, buang air besar keluar, atau angin mau keluar. Saya mau tanya, angin tempatnya jelas, ada tempat keluarnya dari atas, ada dari bawah. Dia lewat di jalurnya. Walaupun dia ingin keluar, kan ingin keluar, terasa hendak keluar, dan dia berjalan di jalurnya, Bapak keluarkan atau tidak? Tidak, tengok dulu keadaan. Bapak tidak bisa, Ibu tidak bisa ngomong, terasa kentut ini, kok kentut Bu? Memang jalurnya itu Pak Ustaz, kan tidak bisa ngomong. Dia tidak keluar, ini keluarkan. Apa salahnya? Memang jalannya di situ. Walaupun terasa jalurnya di situ, ternyata perlu pengendalian. Kapan mau keluar dan di mana mau dikeluarkan, itu imsak. Angin saja Pak, ada aturan keluarnya. Ini angin pelan-pelan. Angin yang keluar dari kubur saja ada aturannya. Apalagi secara hakikat. Itu secara zahir kemudian nyambung, saya ulang. Dia terasa ingin keluar, memang harus dikeluarkan, tempatnya sah, jalurnya sah, tapi tergantung juga tempat, waktu, dan suasana. Bayangkan, angin yang keluar dalam diri manusia saja ada aturannya, apalagi kalam, apalagi pemikiran, apalagi perasaan. Maka ketika asyam dimaknai imsak, Imam Ghazali kalimat pertama yang ditalikan dengan Ramadan, yang ditalikan dengan puasa itu adalah kemampuan menahan diri. Maka asyam itu sangat bertali dengan kesabaran. Makanya as-sawmu nisfu sabar, siap wa asyam itu bagian dari kesabaran. Karena salah satu bentuk sabar itu adalah kemampuan menahan sesuatu yang bisa dan yang patut kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama. Tiap diri dikasih walisani wasafatain, kita dikasih fasilitas. Apa itu? Lisan. Dan dengan lisan ini lahirlah kata-kata, dengan lisan ini lahirlah bahasa. Lalu maaf, supaya lisan ini baik, supaya kata-kata ini baik, maka Quran mengungkapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Qaulan karima, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Bayangkan Pak, saya ulang, dari kecil kita diajar ngomong, sudah besar pandai bicara. Pertanyaan, apakah semua yang terasa kita ucapkan? Tidak. Semakin pandai mengatur kata, semakin mulia kata itu keluar. Semakin sembarangan ngomong, semakin bermasalah kalam yang kita keluarkan. Pandai mengeluarkan yang patut itu imsak. Maka ketika lisan itu keluar sembarangan, rusaklah pikiran.
pikiran, rusaklah hati, rusaklah nilai diri manusia. Bahasa Melayunya, mulutmu Harimau. ya kan? Maka kadang-kadang karena emosi yang tak terkendali, jiwa yang tak mampu menahan, akhirnya muncul kata-kata yang tak patut. Kok begitu kau ngomong? Tak tahan saya lagi Pak Ustaz. Agaknya masalahnya Sakit. bapak tersinggung, ibu tersinggung. Karena tersinggung tak tahan lagi, akhirnya saya kalau udah emosi Pak Ustaz, kalau tak tahan saya lagi tak tahu lawan kawan, kawan tak tahu lawan tak tahu. Maka riyadhah, latihan untuk imsaknya puasa. Yang kedua, sesungguhnya akal kita jadi apa? Berpikir, dikasih kecerdasan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita simak, dari apa yang kita pelajari, tersimpan dalam memori, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya mau tanya, banyak tak yang dipikirkan? Banyak. Di pagi-pagi macam-macam yang masuk dalam memori ini, penuh. Sekarang kita muhasabah, Bapak Ibu, pikiran dikasih, kecerdasan dikasih, kepintaran dikasih. Yang jadi pertanyaan bulan Ramadan ini, yang banyak isinya arah kanan apa arah kiri? Nah, itu muhasabah. Maka salah satu bentuk merusak pikir itu adalah berpikir yang tidak. Bahasa gaulnya menghayal, rusak pikiran ini. Apa yang memperbaikinya? Ma'rifatullah. Kunak nerawang aja dia. Kalau bahasa ininya menghayal. Ada orang bertanya, berdosa itu Pak Ustaz? Kan kita kenal dosa zahir saja. Umpama ketika perbuatan apa yang dihayalkan itu menjadi kenyataan, menjadi hukum nyata. Nampak umpama anak orang, nampak anak gadis orang, nampak suami orang, lalu apa ganggu, hai, jadi hukum dia. Jadi hukum, bapak gatal ganggu istri orang. Pertanyaannya, kalau dalam hayalan saja, kalau begitulah istri saya, betapalah gagah. Kalau itulah suami saya, berapalah senangnya. Ini ngayal sendiri maksudnya. Tengok kita baca, tengok suami awak. Tengok kita baca, tengok suami awak. Nah, pertanyaannya, dia lari begitu. Itu dosa. Secara hukum fikih, saya mau bikin dulu. Segala yang ada dalam pikiran saja belum diungkapkan, belum bisa dihukum dengan hukum yang nyata ini. Tapi secara tauhid dan kajian akhlak itu serta masuk dosa. Maka hati-hati berpuasa menghayal yang tidak. Bapak tidur juga, tapi yang nampak dari pagi terhayal aja, rusak puasa. Makanya dibagilah oleh ulama. Ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak pahala, ada yang membatalkan proses ibadah zahirnya, ada yang merusak nilainya. Kalau mengganggu langsung rusak puasa bapak, tapi kalau menghayal hilang pahalanya, puasanya sah. Maka disinilah kenapa ulama mengelompokkan, ada kajian syariat, ada kaji hakikat. Secara syariat puasa bapak sah, selagi tidak makan, selagi tidak minum, selagi tidak melanggar pantang dalam berpuasa, yang puasanya sah. Tapi yang bermasalah nilainya. Nilai puasa ditentukan oleh apa yang terbit di hati, apa yang terpancar kepada akal, dan apa yang terucap dalam panca indera.
Jadi, maka kalau ada hayalan cepat berbalik. Ada kalimat ini. Pandangan pertama rezekimu, pandangan kedua dosa. Nampak yang salah, kita berpaling. Selesai tak masalah itu? Halo? Nampak yang salah, astagfirullah, bapak berpaling. Selesai tak masalahnya? Ternyata ada lebih dasar. Memang yang dilihat sudah pergi, mata sudah berpaling. Kalau istighfarnya cuma setingkat, kaji kita kemarin lagi, belum sampai nurani. Kalau sampai fuad, istighfar juga orangnya sudah pergi, posisi sudah berubah, tapi pikiran dia dibawa pulang. Itu yang jadi hayalan. Bahasa kerennya, siang terkenang, malam terbayang. Jadi dosa. Ada dia geleng-geleng sendiri, astagfirullah. Dia ucap juga astagfirullah. Ini istighfarnya mengumpat atau istighfarnya tobat? Atau nurani apa yang tahu? Baik, muncul itu, lalu nanti ada perasaan. Makanya kemampuan untuk menahan itulah hakikat puasa. Makanya puasa itu sangat dekat dengan sabar. Satu, Bapak Ibu. Lalu kita sambungkan yang kemarin. Sesungguhnya kata Allah, sebuah yang besar Allah berikan kepada diri manusia, mampu menjaga dirinya dari gangguan syaitan, menjadi dinding bagi kehidupannya, menjadi pelurus dalam jiwanya. Proses puasa ini, kesimpulan yang kedua saya sarankan, sebelum saya sebut, maaf jangan tersinggung kalau ada yang punya kepandaian. Kalau ada terpikir dan terbayang oleh Bapak Ibu ada amalan puasa di luar yang dituntunkan syariat, tapi terasa lebih hebat dari puasa Ramadan, sebaiknya istighfarlah. Catatan dulu, lanjut. Kalau ada terbayang bagi Bapak Ibu atau pernah mengamalkan ada puasa yang tuntunannya, caranya tidak ada dalam syariat Allah, tidak ada dalam hukum fikih, tidak diajarkan Rasulullah. Nah, mungkin ingin mencapai sesuatu, satu, itu pasti amalan puasa bermasalah. Akan menyinggung mana tuh ada yang pernah mengamalkan sesuatu. Umpama supaya Bapak lebih ganteng dapat sesuatu, tolong amalkan puasanya seperti ini, nahannya seperti ini, minum boleh, makan boleh, tak boleh makan goreng ayam, umpama macam-macam aturannya. Tidak ada sistem metode amalia termasuk puasa yang lebih dasar dari apa yang diajarkan Allah. Kalau terbentik, mana tahu ada kepercayaan sedikit, ada amalan puasa lebih dasar dari puasa Ramadan, istighfar. Kalau sebut bertobat nanti tinggi kali, keras sekali bahasanya. Oh Pak Ustaz, supaya aura saya naik, saya mutih seminggu. Maaf, bukan mutih nanti Bapak masalah. Maka tidak ada amalan yang lebih dahsyat melainkan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk awal-awal saya ngaji di sini, saya ingatkan, saya contohkan lagu ini. Pak, mengapa ayat ini kita anggap biasa? Karena sudah dicetak banyak dan terlihat tiap hari. Saya perbandingkan satu lagi. Bapak Ibu yang hadir ini banyak orang kota atau orang kampung ini? Oh, Orang kampung tapi perasaan sudah jadi orang kota. iyalah. Coba. Ini contoh saja, tapi jangan tersinggung, ini contoh saja biar ngerti. Ketika dulu di kampung saya juga sama, Bapak bertanya kepada seorang tua, minta doa, minta pegangan, minta isian.
Ini maaf contoh saja. Yang dikasih mantra atau doa? Mantra. Mantra. Alhamdulillah. Kalau dikasih doa, alhamdulillah. Tapi saya tengok secara sosiologi, masing-masing negeri punya mantra yang luar biasa. Bahasanya pegangan. Apalagi Pak Raja. Kalau Raja pokoknya pegangan. Untuk inilah, untuk ini, doa ini. Yang bahasa Arab cuma dua. Satu bismillah, satu berkat kabul la ilaha illallah. Ini saya bukan melecehkan kepada Bapak Anda. Akhirnya efeknya yang pertama, ayat Quran dianggap biasa, kata itu apa anggap luar biasa. Sama dengan puasa tadi. Kata-kata yang disusun itu apa anggap luar biasa, ayat Quran dianggap biasa. Saya contohkan satu contoh. Bisa tengok, kalau sekarang di YouTube bisa tengok Pak, doa melangkahnya apa yang bagus Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Umpama na'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Apa katanya Pak? Oh itu tidak paten itu Pak Ustaz. Ada yang paten pada itu? Ada. Itu masih doa, masih ayat itu biasa itu. Jadi yang luar biasa mana? Dipatah paku 3 patah, dipatah sebelah kiri, melangkah tiap langkah dalam kandungan matahari. Cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah, berkat kabul la ilaha illallah. Itu mantap tuh Ustaz. Kejauh apa terbalik-balik sama jiwa. Ini contoh saja. Ini contoh. Dianggapnya itu lebih dasar daripada ayat. Terbiti. Cara menaruhnya saja Pak beda. Ini yang isian doa itu di atas simpannya bagus-bagus. Quran ditaruhnya biasa saja. Jiwa memandang biasa. Bapak stop istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang bagus membuka aura Pak Ustaz? Wudu. Tidak percaya dia Pak. Jangan pakai apa tuh? Kadang terbalik-balik. Saya pernah dengar ada anak turun mandi. Ini contoh, tapi saya tidak menyalahkan budaya itu, tidak. Cuma jangan sampai dianggap lebih dasar daripada ditaruh tempat namanya pasang pemaning. Di kampung Praja ada pasang pemaning. Ada telur, ada nasi kuning, ada penjara. Nanti di ini kebayi. Saya dengar kadang ada turun mandi namanya Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku memasangkan pemanis kepada tubuh Pak Raja. Kalau manis rupanya gula, tidak semanis bibir Pak Raja. Kalau putih rupanya telur, tidak seperti wajah Pak Raja. Kalau bulan rupa penyaram, tidak sebulan muka Pak Raja. Dicahaya Allah, cahaya Muhammad berkat. Gitu-gitu seperti itu. Tunduklah manusia kepadanya. Bayangkan. Maaf, hal ini terbawa sampai seumur ini. Umpama sampai tua, Buanglah capek. sampai tua. Akhirnya dia lebih rajin melatihkan bahasa kaji saya, meriatahkan itu ketimbang wudu. Mau berangkat pasang, mau ke kantor pasang, pulang kantor pasang, mau dapat pasang, wudu Tidak. nah itu yang masalah. Saya nak nyalahkan itu. Kalau yang dilatihkannya wudu baru luar biasa. Kenapa itu saya bilang? Kalau itu dianggap lebih dasar daripada syariat, lama-lama bermasalah jadinya.
menghafal itu rajin, menghafal ayat malas. Jadinya itulah ujungnya tak satu pun yang bisa dibawa mati. Contoh, malam tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, ajal sampai bilangan sudah, bapak meninggal. Ada tak mayat yang dipasang pemanis, Pak? Tolong pasangkan terbuka auranya, biar nanti berjumpa karena kir senyum malaikat karena kir tambah di tabenya lagi. Ternyata yang dibutuhkan syariat yang diajarkan Allah, bahwa nanti di alam barzah, di alam akhirat, salah satu tanda dan ciri orang beriman itu adalah dilihat dari cahaya. Cahaya apa? Bekas air wudhunya, anggota wudhunya memancarkan cahaya, bukan cahaya pemanis. Sekali lagi ini Ramadan yang tersinggung orang ini kaji awal, kaji ustaz lah sebutnya kaji awal sindir, bukan cara dipakai lah. Cuma jangan sampai dianggap itu lebih dasar daripada ayat Allah. Hati-hati. Kayak tadi juga ada amalan puasa apapun targetnya. Dengan puasa seperti ini Pak Ustaz, aura makin naik. Dengan puasa seperti ini dapat ini. Dengan puasa seperti ini, kemampuan saya dapat seperti ini. Maaf, nanti itu memang ilmu kita dapat sesuatu, tapi tidak membuat diri dekat dengan Allah. Sampai apalah modelnya, dengan ini saya bisa menerawang, dengan puasa ini saya bisa seperti ini. Maaf, sehebat-hebat amalan di luar cara syariat hanya akan membawa masalah ketika pulang ke sisi Allah. Kesimpulan yang ketiga, bahwa wajarlah kata Allah, salah satu kemuliaan yang diberikan kepada diri manusia, selamat zahirnya, selamat batinnya, terjaga jiwanya, selamat nafsunya, maka Allah bikin sistem puasa yang luar biasa. Tinggal kita mampu tidak menjaga kualitas. Supaya tahu tingkat kualitasnya, saya sambungkan, maka kita harus tahu kualitas diri. Kita ulang yang pertama, Pak. Ketika ulama merumuskan jiwa, kemarin sudah, maka ada sesuatu yang berkehendak dalam diri manusia, terbit dari fujur, fa'alhamaha fujuraha, maka sesuatu yang berkehendak lahirlah perangai, martabat, tingkatan nafsu itu. Ini yang disebut dengan 7 tingkatan jiwa manusia. Sekadar mengulang, 1 ada namanya jiwa yang masih liar, disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Keadaan jiwa, kalau disebut jiwa, keadaan nafsu yang kehendaknya belum mengarah untuk taat kepada Allah, arahnya cuma dunia saja, itu amarah. Atau tenggelam dengan karakter, sifat, perangai, akhlak yang memang tidak cocok dalam hidup. Orang yang memiliki nafsu amarah kepada Allah bermasalah, dengan manusia pasti bermasalah. Saya contohkan, salah satu wujud nyata dari nafsu amarah itu adalah egois. Bahasa kitanya egois apa? Terjemahan Bapak tadi nak lama di awal. Saya mau tanya, enak tak punya istri yang egois? Merana suaminya. Enak tak punya suami yang egois? Menderita istrinya. Enak tak punya pemimpin yang egois? Jadi Firaun dia. Enak tak jadi imam egois saja. Semua manusia tak suka sifat nafsu amarah. Diri orang tak suka egois, walaupun dirinya masih
Egois. Nah, itu anehnya. Kalau bahasa trennya Pak, kita tak ingin disakiti walaupun kita selalu, nah itu kalau ada orang gitu itu. Kita tak ingin ditipu walaupun kita selalu, nah, itu maka butuh nurani. Kajian kemarin Fuad wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, perlu Fuad. Kalau jiwa tidak pakai Fuad, tak pakai hati nurani, pasti ego di semua tempat. Saya contohkan. Ketika anak melawan dapat anak ego, anak yang melawan ke orang tua, namanya anak durhaka. Ayah yang tak peduli anak, namanya ayah Celaka. Nah ini hati-hati, ngaji itu juga harus timbal balik Pak. Kita terbalik, yang dibaca salah cucu, yang dikaji salah menantu, yang dibahas salah murid, yang dikaji salah anak, salah guru. Lupa. Nafsu amarah selalu menang sendiri. Tak percaya? Ini kita dari ujungnya kekuasaan. Anak salah, yang dimarah anak. Ayah salah, yang kena marah Anak. anak juga. Istri salah, yang kena marah Istri. umpama ada sesuatu barang salah taruh, anak lari-lari, kena lah barangnya. Bapak langsung, kau lari-lari, mana mata kalian? Sebesar itu masih kena juga. Dia anaknya, apa mau berangkat kerja, bapaknya buru-buru, kena lagi ini, lebih parah daripada tadi. Apa katanya? Hah? Siapa yang naruh di sini? Ternyata jiwa yang punya nafsu amarah selalu ingin menang sendiri. Sejauh mana nafsu amarah kita masih ada? Apa kata kita dulu kemarin? Pakai hati nurani. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya ego tak sebagai ayah. Astaghfirullahaladzim, saya ego tak sebagai istri. Ini anak ini mengganggu aja ini. Memang yang patut diganggu itu ayahnya, masa ayah orang lain diganggu, yang tidak mungkin. Tapi karena keegoan diri. Nah, 5 menit lagi masih ada nih pengalaman Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, Pak pengurus. Saya juga banyak menjadi pengurus, menjadi ketua. Ketika saya membagi, ini kejadian diri saya, tapi saya sebut orang, membagi anak yatim, anak-anak itu dipisah. Sebelah sini yatim, dan nanti ngumpul ke yang lain. Dengan bangganya kita pengurus, alhamdulillah Bapak Ibu, tahun ini dan anak yatim kita cukup memadai, maka masing-masing dapat 2 juta sampai 3 juta waktu masing-masing. Karena pada masjid yang ini kebetulan agak mampu lah keluarganya, masing-masing dapat 3 atau 2 juta, bertiga dia lumayan 6 juta, lebih saja ke Kuangsing pulang. Pakai Alphard. Ya, lumayan. Yang ini apa katanya Pak Ustadz, masukkan anak saya satu Ustadz. Enggak bisa Bu. Ya tolonglah. Iya, ayahnya kan masih ada. Apa katanya Pak? Ya Ustadz kan tahu ayahnya ada, tapi Pak mau nak ada itu Ustadz. Bapak kalau melengok pasti Bapak nangis. Apa katanya? Kemarin ayahnya lewat sini Pak Ustadz, ditengoknya nyendak anaknya. Saya untuk ngasih makan besok, dia cuci, saya tahu dia cuci. Yang ini sudah dapat 6 juta, yang ini untuk sarapan pagi nak ada. Ditengoknya orang bagi uang. Terbetik bahasa di antara anak itu. Enak jadi anak yatim ya, apa ujungnya? Aku cacat mati loh ya. Bahasanya jatuh ke dalam air mata. Kita bangga kemarin bikin program. Ternyata ayatnya juga ada, program miskin kita tidak jalan juga.
saya malam itu, bagi uang zakatnya kasih, walaupun tak sebanyak ini bagi-bagi. Wah, tumpang katanya berdiri di pintu itu. Yang lain pulang dengan senyum. Kadang-kadang ada keluarganya lebih mampu ini. Dia memang anak yatim, rumah bintangnya 10, ibunya mampu. Nah ini yatim ayahnya hidup ini. Ternyata ingat saya. Nah, ketika nafsu amarah mengendalikan hati, kadang-kadang kita cuma pandai menyalahkan anak, lupa salahnya diri. Pandai menyalahkan murid, lupa salahnya guru. Itu pakai Astaghfirullahaladzim. Anak yang durhaka tak masuk surga, ayah yang celaka tak masuk surga dia. Ini saya bergurau. Saya bukan membela ibu ini. Kami ini kan boleh 1, 2, 3, 4. Yang 4, jangan kalau yang sudah 2 lanjutlah, saya tidak larang. Tapi ada tim, apa katanya? Ini kan saya Ustaz sekian anak saya di sini. Nah, saya kaji. 1 orang anak yang tidak kita urus, tersimpang dan tersesat jalannya, dengan izin takdir Allah dia masuk neraka. Bapak karena sudah rajin salat ibadah, tapi bapak tinggalkan dia di ujung sana, tersesat jalannya. Nanti timbang terima Pak di akhirat, dia tidak terima. Pak, itu yang arah ke surga itu ayah saya, ini anaknya, tolong di stop. Hati-hati bapak bangkrut, hati-hati bapak bangkrut. Nah, mengapa tak di stop? Saya ini anak, saya tak pernah diurus sampai jalan saya tersesat, saya masuk neraka. Engkau dipanggil, kalau ini tak para jalan, kalau para jalan sih yang raja ini anak kamu ini, iya tak kamu urus. Di situ kan tak bisa bohong lagi. Akhirnya ganti tempat, anaknya masuk surga, ayahnya masuk neraka. Itu baru 1. Kalau sempat para 6 datang ke apa? Kacau. Makanya ada saling meridoi. Jangan menjadi anak macam apa kau ini. Saya sebagai orang tua kecewa kepada engkau. Kalau sempat dibalasnya, saya juga kecewa punya orang tua cerewet seperti ini. Kacau. Karena kita sama-sama ditakdirkan. Makanya ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mengendalikan ego itu tak ada cara yang paling baik. Salah satu metode yang paling baik ingin terkendali jiwa ini, rajin-rajin puasa. Tak ada metode lain, Pak. Cara yang dikasih Allah yang luar biasa, tak pakai modal, zahirnya terjaga, batinnya terjaga, nuraninya hidup, puasa. Kalau makin lagi Bapak puasa sunat, karena maknanya imsak. Imsak itu pengendalian yang patut. Apa tadi? Sesuatu yang mau keluar tidak kita keluarkan, atau sesuatu yang keluar kita tahan untuk mengeluarkan sesuatu yang baik. Pandai mengatur itu hakikat siap yang sesungguhnya. Itu baru nurani yang terdidik. Saya ulang, riyadhah, latihan. Tak ada metode yang paling dasar melainkan metode syariat. Penutup, ada pertanyaan yang agak ekstrim. Ketika ada seorang ustadz kiai, tidak menyebut nama, tersesat kasus, bertanyalah orang awam masyarakat ini, kok bisa pula kiai seperti itu ya, kok bisa pula buya seperti itu ya? Jawabannya apa kira-kira? Kalau jawaban orang awam, ustadz manusia juga. Itu jawabannya. Ketika ada kiai tersimpang, orang terheran. Dia akan hafal Quran, Ustaz. Dia hafal ini, kok bisa tersimpang juga? Orang awam menyebut kiai kan juga manusia, ustaz kan juga manusia. Ya, tapi sesungguhnya logikanya seperti ini. Pertama, penjelasan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
apa isinya. Pak Ibu, bisa tak mobil baru tabrakan? Bisa. Bisa? Apa yang kurang di mobil itu? Mobilnya baru, semuanya lunak, remnya bagus, gasnya bagus, minyaknya penuh. Bisa? Bisa tak mobil lama tabrakan? Bisa. Semua yang mobil itu, baik tahun lama, tahun tinggi, tahun rendah, bisa bergeser, tergantung yang membawanya. Bukan remnya yang tidak ada, tapi salah pakai. Ada anak orang tua yang tersimpang? Ada. Ada anak orang gaya-gaya kau bergeser. Nah, bukan rem yang tak ada. Allah itu menyempurnakan potensi manusia, tapi diri yang salah. Diri yang salah bawa. Ya, sudah jelas. Ada rem, enggak main. Ada anak orang main gas terus. Maka untuk kestabilan itu, supaya yang membawanya baik, bukan mobil yang salah, bukan potensi diri yang salah kita yang memakai diri ini. Maka apa latihannya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik, demikian kaji sampai begini. Mudah-mudahan nyambung. Kalau dia ngantuk, alhamdulillah bisa tidur sekalian ngaji. Kalau yang dapat, alhamdulillah, dan mudah-mudahan pengobat jiwa kita. Amin. Besok kita sambung. Dan lagi bisa selesaikan bahasan asrarus siyam dalam bahasa kitab Ihya, bahwa kata ulama, semoga jiwa kita makin terkendali, makin berisi, makin menunduk, makin tua, makin tawadhu, makin berumur, semakin khusyuk. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sudahi. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasbah wa min da'wati la yastajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang tak pernah khusyuk, dari ilmu yang tak bermanfaat, dari nafsu dan jiwa yang tak terkendali, dan dari doa yang tak terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.